Lalu yang kedua adalah warna indikator bebas dan saat indikator perikatan kompleks dengan metal atau dengan logam harus berbeda jelas. Yang ketiga, harus peka terhadap ion logam yang dianalisis. Dan yang terakhir, reaksi warnanya harus spesifik dan selektif. Ya, jadi harus bisa membedakan. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan poin yang kedua. Ya, jadi warna bebas dengan warna yang terikat pada ion logamnya harus berbeda. Baik, berikut ini adalah beberapa contoh indikator logam atau indikator metalokrom. Yang pertama adalah Eriochrome Black Tea, ini yang paling sering digunakan atau disingkat dengan EBT. Warna bentuk bebasnya ini biru dan bentuk kompleks terikat ke logamnya ini merah anggur. Untuk EBT ini efektif digunakan pada pH basa yaitu sekitar 8-10 ya. Lalu yang kedua adalah Murex. Indikator Murex ini digunakan untuk beberapa ion logam, diantaranya untuk menentukan kalsium. Ini pH yang digunakannya 12 ya. Warna bentuk bebasnya ungu atau violet dan bentuk terikat pada logamnya atau berbentuk kompleksnya adalah merah. Sedangkan untuk penentuan kobalt, tembaga, nikel, dan cesium ya, warna bentuk bebasnya ungu, sedangkan bentuk kompleksnya berwarna kuning. Lalu yang ketiga adalah silanol orange atau silanol jingga. Warna bentuk bebasnya kuning lemon dan bentuk kompleksnya berwarna merah. Nah, untuk pH-nya berbeda-beda tergantung dari logam yang dianalisis. Contohnya untuk bismut di sini pH-nya di 1-3, timbal dan Zn pH-nya di 4-5, CD dan merkuri, kadmium dan merkuri di pH 5-6. pH-nya asam semua ya untuk silanol orange. Baik, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai cara-cara titrasi kompleksometri. Ada 5 cara dalam melakukan titrasi kompleksometri, yaitu titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi tidak langsung, titrasi substitusi, dan titrasi asam basa. Kita akan bahas satu persatu mengenai cara-cara titrasi kompleksometri ini. Yang pertama adalah titrasi langsung. Titrasi langsung ini menjadi pilihan utama dalam melakukan titrasi kompleksometri karena dirasa paling mudah, dari segi perhitungan pun tidak terlalu membingungkan ya, dan dari segi reaksi pun akan lebih mudah dituliskan jika kita menghitung dengan cara stoikiometri. Jadi untuk titrasi langsung ini sampel yang yaitu senyawa yang mengandung logam ya, yang dapat membentuk kompleks dengan EDTA dan juga bisa bereaksi dengan indikator dengan baik dan memenuhi syarat indikator logam sebelumnya. Jadi sampel ditambahkan buffer, sampelnya dilarutkan dulu ya di dalam pelarut aqueous. Setelah itu ditambahkan dengan buffer. Buffernya tergantung dari pH pembentukan kompleks yang sudah dibahas sebelumnya karena berbeda-beda ya tergantung dari ion logam yang dianalisis. Contohnya untuk kalsium tadi pH-nya harus di atas 8, sedangkan untuk besi harus di pH 6 juga sudah bisa digunakan ya untuk membentuk senyawa kompleks. Lalu ditambahkan indikator, misalnya contohnya EBT yang paling sering digunakan. Nah, lalu dititrasi dengan EDTA. Jadi untuk titrasi langsung ini sampel atau analit logamnya ini langsung bereaksi dengan EDTA ya. Nah, ini titrasi langsung ini digunakan jika indikatornya ini ada yang sesuai. Jadi kalau kita ilustrasikan proses terjadinya titrasi langsung, yang pertama ini adalah sebelum dicampurkan. Jadi sebelum dicampurkan ini logamnya ya, ini indikatornya yang masih bebas, belum terikat ke logam, warnanya biru. Setelah kita campurkan, logamnya kita larutkan dalam pelarut, setelah itu ditambah buffer, lalu ditambahkan indikator, nanti akan terbentuk kompleks antara logam dengan indikator, di mana kompleks logam dengan indikator ini warnanya berbeda dengan indikator saat bebas. Di sini warnanya berubah menjadi merah anggur. Jadi terbentuk kompleks. Ini setelah dicampurkan. Ya, saat mulai titrasi,
peniter kan mengandung EDTA ya, EDTA mulai masuk. Nah, terjadi kompetisi antara indikator dengan EDTA dalam memperebutkan logam. Nah, karena syarat indikator logam ini, kestabilan antara logam dengan indikatornya harus lebih kecil dari logam dengan EDTA, maka indikator ini akan lebih mudah lepas dari logam. Karena lebih kuat logam dengan EDTA kestabilannya. Ya, jadi saat titrasi nanti akan ada kompleks logam dengan EDTA dan sebagian logamnya masih terikat dengan indikator karena belum selesai titrasinya. Nah, saat titik akhir titrasi atau titik ekivalen, semua logam bereaksi dengan EDTA dan indikatornya menjadi lepas atau menjadi indikator bebas di mana warnanya kembali lagi menjadi biru seperti semula. Ya, jadi itu adalah proses dari titrasi langsung. Lalu yang kedua adalah titrasi kembali. Nah, untuk titrasi kembali ini, jadi sampel ditambahkan dengan EDTA berlebih. Ya, lalu ditambahkan buffer dan ditambahkan indikator. Nanti akan ada sisa EDTA yang tidak bereaksi dengan sampel. Nah, sisa EDTA yang tidak bereaksi dengan sampel ini yang dititrasi dengan ZnSO4 atau zinc sulfat. Nah, ini digunakan jika apa? Jika kompleks logam dengan EDTA-nya ini sangat stabil, sehingga tidak dapat dilepaskan. Makanya kita sengajakan saja logam dengan EDTA-nya kita reaksikan, nanti kelebihan EDTA-nya yang dititrasi dengan logam lain. Nah, di sini yang digunakan adalah ZnSO4. Ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu yang ketiga adalah titrasi tidak langsung. Nah, untuk titrasi tidak langsung ini untuk sampel berupa anion, ya, contohnya sulfat atau SO42-. Jadi nanti sulfatnya ini kita tambahkan Ba2+ berlebih, lalu tambahkan buffer, seperti biasa, tambahkan indikator, nanti akan ada kelebihan Ba2+. Nah, nanti kelebihan Ba2+-nya ini dititrasi dengan EDTA. Dan yang keempat adalah titrasi substitusi. Nah, sampel ditambahkan dengan Zn-eta ya. Jadi kita tambahkan kompleks Zn-eta, lalu tambahkan buffer, lalu tambahkan indikator, dititrasi dengan EDTA. Nah, nanti akan terjadi reaksi substitusi. Yang awalnya logam ini Zn-nya terikat pada EDTA, nanti akan membentuk kompleks dengan logam, dengan analit, dan Zn-nya akan lepas. Nah, ini dilakukan jika indikatornya tidak bisa membentuk kompleks dengan logam yang kita analisis. Ya, jadi nanti indikatornya ini awalnya bebas, nanti akan membentuk kompleks dengan Zn, gitu. Atau bisa juga ini dilakukan jika terjadi endapan akibat dari suasana pH yang digunakan. Dan yang terakhir adalah titrasi asam basa, jenisnya alkalimetri atau peniternya bersifat basa ya. Nah, jadi ini dilakukan jadi saat sampel yang kita analisis ini kita tambahkan eta, lalu ditambah dengan indikator seperti yang kita tuliskan sebelumnya ya di reaksi yang sebelumnya, bahwa saat logam ditambahkan dengan EDTA ini akan melepas H+, ya, akan melepas asam. Nah, nanti asam yang terbentuk ini akan dititrasi dengan NaOH. Ya. Nah, di sini karena melepasnya 2H+, maka ion logam yang dianalisisnya ini harus memiliki valensi 2 positif ya, sama seperti jumlah H+ yang dilepaskan, supaya
koefisiennya sama supaya sebanding gitu antara mol H+ dengan mol logam yang dianalisis. Ya, untuk indikator yang digunakannya di sini menggunakan indikator asam basa ya. Nah, untuk alkalimetri ya contohnya seperti phenolphthalein. Nah, jadi kalau saya rangkumkan untuk cara-cara titrasi kompleksometri di sini ada 5 cara peniter yang digunakannya ya. Di sini untuk langsung, tidak langsung, dan substitusi di sini menggunakan ion logam. Kedua yang membentuk kompleks dengan EDTA ya. Untuk kembali menggunakan ZnSO4 dan alkalimetri menggunakan larutan basa contohnya NaOH. Nah, indikatornya semuanya menggunakan indikator logam atau metalokrom. Sedangkan untuk alkalimetri menggunakan indikator asam basa. Sebenarnya semua indikator metalokrom ini termasuk ke dalam indikator asam basa ya. Cuman tidak semua indikator asam basa ini adalah indikator metalokrom. Karena syarat untuk menjadi indikator metalokrom ini mampu membentuk kompleks dengan ion logam. Nah, untuk titik akhir titrasinya ini dan ini adalah reaksinya. Ya, jadi kalau dirumuskan seperti ini reaksinya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh perhitungan ya. Sama seperti di praktikum, kita gunakan dua cara langsung dengan cara stoikiometrik. Baik, yang pertama ini adalah pembakuan natrium eta dilakukan dengan mentitrasi sebanyak 50 mg ZnSO4. Jadi ini yang ditanyakan adalah konsentrasi natrium eta ya untuk yang A. Jadi yang A ini ditanyakan adalah konsentrasi, kita gunakan molaritas saja. Molaritas sama dengan miligram ZnSO4 dibagi dengan BM ya, dikali dengan volume peniter. Volumenya volume rata-rata ya. Miligramnya di sini 50. Bobot molekulnya 287,54 dikali dengan dirata-ratakan ini dapat berapa? 5,1 ya mililiter. Rata-ratanya dikali 5,1 mililiter. Nanti silahkan hitung satuannya, jangan lupa molar. Lalu yang B ditanyakan miligram. Untuk cara langsung, caranya adalah dengan mengalihkan volume peniter dikali molaritas dari peniter dikali dengan BM. Hati-hati, BM-nya adalah BM MgSO4. Kalau yang A pakainya BMZN ya. Oke, kita masukkan volume peniternya yang ini. Yang 7,25 dan 7,65 ini dirata-ratakan. Dapat 7,45 ya. Jadi 7,45 dikali molaritasnya dari sini, dari hasil pembakuan dari opsi A dimasukkan di sini berapa? Dikali dengan BM MgSO4-nya 120. Nanti silahkan dihitung, satuannya adalah miligram ya. Nanti untuk yang C-nya persen kadar ini didapat dari hasil yang B ya. Di sini berapa dibagi yang ditimbangnya 100 dikali 100%. Ini 100 dari mana? Dari sini ya. Nah, ini. Nah, nanti silakan hitung satuannya persen bobot per bobot. Nah, nanti silakan dicoba cara stoikiometri. Tahapannya sama seperti yang di praktikum ya. Jadi pertama dibuat dulu reaksi antara MgSO4 dengan natrium eta, lalu disetarakan reaksinya, dicari milimol eta, cari milimol MgSO4,
dicari bobot MgSO4, lalu untuk persen kadarnya